Pernah nggak lu ngerasa ditekan dari segala sisi, seringkali hilang arti, bahkan bertanya-tanya, aku hidup untuk siapa? Kok kalimat tadi rasanya familiar ya? Mungkin lu udah sering denger di lagunya It Gitaf yang berakhir di aku. Sejak jadi soundtrack sebuah film, lagu ini tuh jadi semacam lagu patah hatinya anak-anak milenial dan Gen Z, terutama yang termasuk golongan sandwich generations atau lagi sering galau soal keuangan. Nah, kali ini gue mau ngajakin yang punya lagu buat bahas tipis-tipis soal sandwich generations, drama keuangan para pekerja gig ekonomi, dan investasi. Yuk, belajar bareng ditemenin It Gitaf. Pernah gak sih ngerasa hidup kayak ATM berjalan? Gaji masuk, langsung lewat gitu aja. Uangnya buat siapa? Orang tua, adik, anak, tagihan, cicilan, gitu terus setiap gajian. Ternyata kamu gak sendirian. Berdasarkan data tahun 2024, 50% milenial Indonesia adalah sandwich generation. Artinya, harus mikirin biaya hidupnya sendiri, membiayai keluarga kecilnya, tapi juga masih harus menanggung biaya hidup orang tuanya. 43% Gen Z juga ngerasain ini. Baru kerja, udah harus ikut nyokong keluarga. Tabungan, healing, bermimpi pun tahu diri guys. Beban finansial ini juga berdampak sama kestabilan emosi dan beban pikiran anak-anak Gen Z dan milenial di Indonesia. Bayangin, kita sendiri aja belum stabil, tapi udah harus jadi tiang buat bersandar semua orang. Gak cuma itu, ada lagi fenomena gig ekonomi yang lagi banyak terjadi di masyarakat Indonesia usia produktif. Gig ekonomi adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas atau yang biasa disebut freelancer. Tahun 2023, setidaknya 46,47 juta orang di Indonesia atau 32% dari angkatan kerja menjadi pekerja gig ekonomi. Jumlah ini bahkan diperkirakan bakal naik terus. Banyak yang jadi pekerja gig ekonomi karena peluang untuk dapat pekerjaan tetap setelah pandemi gak sebanyak sebelumnya. Selain itu, pekerjaan tipe gig ekonomi juga memungkinkan kita untuk bisa dapat sumber pemasukan lebih dari satu. Ada juga yang mencari fleksibilitas waktu dan tempat, karena gig ekonomi memungkinkan kamu untuk bekerja di mana saja dan gak harus ngantor setiap hari. Yang termasuk pekerja gig ekonomi ini siapa aja? Banyak. Kalau kita bekerja sebagai content creator, desainer freelance, penulis lepasan, ngerjain kerjaan yang dibayarnya per project, seniman, driver ojol, atau bahkan penyanyi dan musisi. Iya, kayak aku. Ini tuh artinya kita termasuk pekerja gig ekonomi. Jangan salah. Kerja fleksibel itu bukan berarti hidup fleksibel dan bisa tiba-tiba stay sebulan di Bali buat work from Canggu. Banyak loh pekerja freelance yang hidupnya dari invoice ke invoice. Makanya, pekerja gig ekonomi justru harus lebih cerdik ngatur pemasukan. Karena, 1, nggak punya BPJS atau asuransi kesehatan dari kantor. 2, nggak dapat THR. 3, income-nya juga fleksibel alias gak tetap. Kalau pekerja kantoran, pada umumnya udah punya tabungan pensiun yang dipotong dari gaji. Nah, pekerja freelance itu gak punya, jadi harus nyiapin dana pensiunnya sendiri. Gak kebayang deh gimana sakit kepalanya pejuang gig ekonomi yang juga kebagian door prize jadi sandwich generation. Apakah gak pengen tiap hari teriak, jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Karena nggak mungkin bersandar sama pinjol, pesugihan, apalagi ternak tuyul, tapi tetap harus mastiin kalau keuangan kita aman di masa depan. Makanya gua belajar investasi saham agar bisa bersandar sama instrumen keuangan yang pasti-pasti aja.
Gua sering banget denger ada yang bilang, nanti aja deh investasinya, nunggu duit gua banyak dulu. Atau, gaji gua kan gak gede-gede amat, buat apa diinvestasiin? Padahal ini adalah mindset yang kurang tepat. Justru karena belum kaya, kita harus nyiapin pegangan. Ibaratnya kayak sedia payung sebelum kehujanan. Atau sedia dana sebelum disuruh bayarin tagihan rumah sakit orang tua. Bisa dibilang, investasi ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita secara finansial, baik untuk diri sendiri atau memutus rantai beban finansial untuk generasi selanjutnya. Apalagi kalau lu ada di kelompok yang tadi disebutin, sandwich generations dan atau pekerja gig economy. Dengan memiliki investasi, lu bisa 1. Nyiapin dana darurat biar nggak panik kalau tiba-tiba sakit atau butuh ganti laptop yang jadi modal kerja. 2. Punya dana khusus untuk bantu orang tua atau keluarga tanpa ngorbanin masa depan sendiri. Terus, lu juga bisa nabung dana pensiun biar nggak minta ke anak bagi yang berencana buat berkeluarga dan punya anak. Kalau enggak kan kasihan. Masa kucing kita mau dimintain dana pensiun? Ya enggak? BPJS aja dia nggak punya. Kalau lu ngerasa income lu nggak gede-gede amat, coba aja mulai investasi dengan nilai yang lu mampu. Misalnya, lu bisa mulai dengan nilai yang kecil di reksadana. Gua pernah jelasin tentang reksadana saham itu di sini. Linknya gua taruh di kolom deskripsi. Atau nabung sedikit demi sedikit buat beli saham perusahaan yang bagus di pasar modal. Sebelum kepotong buat bantuin biaya sana-sini, coba sisihin deh 10% penghasilan buat masa depan lo sendiri. Mungkin lo harus berkorban ngurangin jajan dan self reward. Atau mungkin ada pos atau bantuan finansial untuk yang lain yang harus lo kurangin. Nah, buat para pekerja gig ekonomi, ada beberapa hal yang bisa lo lakukan buat ngakalin income yang fleksibel. Misalnya, 1. Pas invoice lo udah cair, sisihkan sebagian untuk ditabung. Usahakan lo punya dana darurat yang nilainya setara sama 6-12 bulan biaya hidup lo. Jadi, kalau skenario terburuknya lo nggak dapat pemasukan untuk sementara waktu, lo masih punya cadangan untuk memenuhi kebutuhan pokok lo selama setidaknya 6 bulan ke depan. 2. Lo juga bisa coba strategi cost averaging, di mana lo bisa investasi sedikit-sedikit tapi rutin. Pelan-pelan bangun portofolio untuk jangka panjang. Gua juga mau ngingetin lo untuk selalu milih saham dengan teliti. Jangan asal ikutin rekomendasi orang aja, kemudian nyesel karena imbal hasilnya nggak sesuai harapan. Terus, jangan gampang panik. Investasi saham itu naik turun, tapi dalam jangka panjang, naik. Pelan tapi pasti. Kuncinya, pilih saham perusahaan yang kinerjanya bagus dan menguntungkan. Untuk mulai investasi, tentunya bakalan ada anggaran dana yang harus lo alihkan dari pos yang lain. Artinya, mungkin bantuan finansial yang lo berikan ke keluarga atau pos lain ada yang harus dikurangi. Di sini, lo harus bijak memilih mana yang harus lo tanggung dan mana yang bisa lo lepas. Gua tahu ini nggak mudah dan mungkin lo akan dibilang egois. Tapi jangan sampai niat baik lo untuk bantu keluarga atau orang lain yang memerlukan malah mengorbankan kondisi finansial lo sendiri. Ingat, lo udah kerja sekeras ini. Jadiin investasi ini sebagai bentuk sayang dan terima kasih buat diri lo sendiri di masa depan. Karena di hari tua, lo udah kuat secara finansial. Jadi, nggak perlu lagi deh ngerepotin orang lain. Sekarang, coba kita sedikit berandai-andai. Kalau bulan depan penghasilan lo tiba-tiba hilang, bisa bertahan nggak? Kalau nanti lo punya anak,
Lu mau mereka juga ngerasain stres yang lu rasain sekarang? Coba deh lihat ini pakai kacamata suasana emergensi di pesawat. Kalau lagi naik pesawat, terus tahu-tahu ada turbulensi kenceng banget, masker oksigennya bakalan turun kan? Ingat apa kata pramugarinya? Kita disuruh buat pakai dulu masker oksigennya, baru pakein ke anak atau penumpang lain yang nggak punya masker. Sederhananya, tolongin diri sendiri sebelum nolongin orang lain. Memangnya nggak capek? Mengalah walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu, berdoa ini semua berakhir di aku. Bisa kok berakhir di aku kalau kita ubah cara mainnya. Dan investasi bisa jadi salah satu jalan keluar dari lelah itu. Lu nggak harus ngerti semua teori keuangan buat mulai investasi. Bisa kok belajar sambil jalan, mulai dari yang kecil-kecilan aja. Dan kalau lu berani mulai dari sekarang, mungkin 5 tahun lagi lu bisa bilang, untung aja dulu gua mulai. Kita nggak mungkin bisa mengubah generasi sebelumnya, tapi kita bisa bikin hidup generasi selanjutnya lebih aman. Karena lo udah mulai bikin sistem baru yang lebih kuat. Ingat, yang mikirin keuangan lo, ya lo sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau kalian tertarik dengan dunia investasi, khususnya investasi saham, boleh cek video-video yang ada di channel ini. Dan pesan aku, jangan malu untuk belajar saham dari nol.